Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 1914040061 dari kelas Tadris Matematika B. Untuk pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester evaluasi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Pada soal nomor 1, jelaskan perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi beserta contoh. Perbedaan. Pengukuran. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan untuk membandingkan hasil belajar dengan standar yang ditetapkan atau kriteria ketuntasan minimal. Pengukur bersifat kuantitatif, sehingga dinyatakan secara numerik. Dengan demikian, pengukuran dapat dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan penilaian. Sedangkan penilaian adalah proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Penilaian bersifat kualitatif dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kalimat. Penilaian dalam pembelajaran bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi belajar peserta didik secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh. Evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria, keputusan, atau tindakan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Contoh. Contoh dari pengukuran. Dari 50 soal pilihan ganda, Tia mendapatkan skor 42. Sedangkan contoh dari penilaian, skor yang diperoleh diolah. Tia mendapatkan hasil yang sangat baik. Dan contoh dari evaluasi, setelah melalui tes, pengukuran, dan penilaian, dapat ditentukan bahwa Tia lulus dengan hasil yang memuaskan dan perlu dipertahankan. Selanjutnya, soal nomor 2. Jelaskan perbedaan penilaian ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotor beserta contoh. Ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Sedangkan ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Dan ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Contoh ranah kognitif: menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi. Contoh ranah afektif mencakup sikap yaitu minat, konsep diri, nilai, dan moral. Contoh ranah psikomotorik yaitu menulis, memukul, melompat, dan sebagainya. Selanjutnya, jelaskan soal nomor 3. Jelaskan perbedaan doktrin penskoran yaitu fluktif, analitik, dan rubrik holistik. Rubrik analitik. Definisi pemeriksaan jawaban berbentuk esai di mana marka diberikan berdasarkan kriteria yang telah terperinci. Jenis pentaksiran. Sesuai digunakan untuk pentaksiran formatif karena ia memberi maklumat yang jenis dan terperinci terhadap setiap aspek yang ditaksir. Dan ciri-cirinya, kejelasan dan pemahaman tentang rubrik dapat meningkatkan kesalahan dan kebolehan percayaan pentaksiran. Rubrik holistik. Definisi. Dikenali sebagai general inversion atau whole inversion berdasarkan perbandingan sesuai sampel esai atau penulisan kepada kriteria yang telah ditetapkan.
Jenis pentaksirannya itu sumatif. Sedangkan ciri-cirinya, pendekatan holistik menggunakan nilai absolut, yaitu menggunakan skala yang kemudiannya diterjemahkan kepada cemerlang, baik, cemerlang, lemah, atau sangat lemah. Soal nomor 4. Jelaskan perbedaan antara bobot, skala, dan skor pada rubrik penskoran. Skala. Skala merupakan perbandingan antara kategori di mana masing-masing kategori diberi bobot nilai yang berbeda. Sedangkan skor adalah hasil pekerjaan men-skor atau memberikan angka yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir soal yang oleh tes telah dijawab dengan betul. Sedangkan bobot merupakan besarnya angka yang ditetapkan untuk satu butir tes dalam perbandingan atau rasio dengan butir tes lainnya dalam suatu perangkat tes. Selanjutnya, pada soal nomor 5, jelaskan perbedaan alat evaluasi tes dan non-tes beserta alat evaluasi tes dan non-tes. Perbedaan alat evaluasi tes dan non-tes yaitu: untuk non-tes lebih bersifat kualitatif karena mengukur ranah sikap dan keterampilan peserta didik. Adapun tes lebih bersifat kuantitatif karena sering digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ranah berpikirnya. Selain itu, kemungkinan jawaban untuk tes benar atau salah, sedangkan untuk non-tes tidak ada jawaban benar ataupun jawaban yang salah. Semua tergantung pada keadaan seseorang. Macam-macam alat evaluasi tes dan non-tes. Alat-alat untuk tes yaitu tes tertulis dan tes lisan, sedangkan untuk non-tes yaitu 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Skala sikap, dan 4. angket. Soal nomor 6. Jelaskanlah ciri-ciri tes yang baik. Menurut pendapat Suharsini Arikunto pada tahun 1997, menyebutkan bahwa suatu tes dikatakan sebagai alat pengukur yang baik harus memiliki 1, yaitu validitas. Validitas merupakan sebuah tes dikatakan memiliki validitas apabila tes itu dapat mengukur apa yang akan hendak diukur. Yang kedua, reliabilitas. Merupakan sebuah tes dapat dikatakan memiliki reliabilitas apabila hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Yang ketiga, objektivitas. Sebuah tes dikatakan objektif apabila tes itu dilaksanakan dengan tidak ada faktor pribadi yang mempengaruhi, terutama pada sistem scoring. Yang keempat, praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktokabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis. Yang kelima, yaitu ekonomis. Tes memiliki sebutan ekonomis apabila pelaksanaan tes itu tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Soal selanjutnya. Jelaskan perbedaan kemampuan tingkat rendah dengan kemampuan tingkat tinggi. Serta jelaskan masing-masing kemampuan tingkat rendah dan tingkat tinggi. Kemampuan matematis apa saja dan apa saja indikatornya. Perbedaan Low dan Hot, yaitu jika kompetensi berpikir tingkat rendah meliputi mengingat, menghafal, dan sedikit memahami, sedangkan kompetensi berpikir tingkat tinggi dalam kegiatan mental dalam memecahkan masalah dalam tingkat yang lebih tinggi dari tingkat berpikir dasar. Kemampuan tingkat rendah terdiri atas kemampuan matematis. 1. Pemahaman konsep. Merupakan kemampuan siswa dalam menjelaskan konsep yang telah dipahaminya dan mampu menerapkan konsep tersebut dalam situasi berbeda, serta dengan pemahaman konsep yang dimiliki siswa mampu untuk mengembangkan konsep tersebut dalam menyelesaikan masalah matematika. Indikator pemahaman konsep yaitu 1. Menyatukan ulang sebuah konsep. 2. Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. 3. Memberi contoh dan bukan contoh suatu konsep. 4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk
komprehensi matematika. Dan yang kelima, mengembangkan syarat peta atau syarat cukup dari suatu konsep. Yang keenam, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi lain. Yang ketujuh, mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. Yang kedua yaitu komunikasi. Menurut Prationo dan kawan-kawan pada tahun 2013, komunikasi adalah suatu cara siswa untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan. Gagasan matematika secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk gambar, tabel, diagram, rumus, ataupun demonstrasi. Indikator komunikasi. Yang pertama yaitu kemampuan menyampaikan ide matematis secara lisan dan tulis serta mengungkapkannya secara visual. Yang kedua, kemampuan memahami dan mengevaluasi ide matematis secara lisan, tulis, atau bentuk visual lainnya. Dan yang ketiga, kemampuan menggunakan istilah-istilah, notasi matematika, serta struktur dalam menyampaikan idenya. Kemampuan tingkat tinggi terdiri atas kemampuan matematis. Yang pertama yaitu penalaran matematis. Dan yang kedua pemecahan masalah. Yang pertama yaitu penalaran matematis. Adalah penalaran tentang dan dengan objek matematika yang diperlukan untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan yang benar berdasarkan pada beberapa pertanyaan dan kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Indikator dari penalaran matematis. 1. Mengajukan dugaan. 2. Melakukan manipulasi matematika. 3. Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan dan bukti terhadap kebenaran solusi. Keempat, menarik kesimpulan dari pernyataan. Dan yang kelima, memeriksa kesalahan suatu argumen. Dan yang terakhir yaitu menemukan pola atau sifat dari gejala matematika untuk membuat generalisasi. Yang kedua yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah suatu proses yang melibatkan penggunaan langkah-langkah tertentu yang sering disebut usaha mencari solusi dari suatu situasi yang dihadapi sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Indikator dari pemecahan masalah. Yang pertama yaitu menyelidiki dan mengerti isi matematika. Yang kedua, menerapkan penggabungan strategi pemecahan masalah matematika. Yang ketiga, mengenal dan merumuskan permasalahan dari situasi yang diberikan. Dan yang keempat yaitu menerapkan proses dari model matematika untuk situasi sebelumnya.